Shalom, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan memulai ibadah kita peringatan Hari Kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita berteduh sejenak. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita berkumpul di rumah kita untuk memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 1-3, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Saudara terkasih dalam sukacita dari Tuhan, marilah kita menyembah dan memuji Tuhan. Marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 145 ayat 1 dan ayat 3. Mari tuturkan kembali. Warta berharga sekali.
Jemaat diundang untuk berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapa-Ku di atas tahtanya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, anak Bapa yang maha mulia, yang naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, berilah kami Roh Kudus untuk mengajar kami. Berikanlah kami gembala yang setia kepada firman-Mu, dan kuatkanlah mereka melakukan pekerjaannya, agar kuasa melawan si jahat, supaya kerajaan-Mu semakin tersebar dan berkembang di dunia ini, hingga seluruh musuh-Mu tunduk dan takluk di bawah kaki-Mu. Karuniakanlah kami kemenangan atas dosa dan kuasa maut, dalam Engkau yang hidup, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Jemaat disilahkan untuk duduk. Kita bernyanyi nomor 220 ayat 1, Yesus Kristus memerintah. Menjadi hukum Taurat Tuhan bagi kita pada peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus hari ini tertulis dalam kitab Ibrani pasal 10 ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Marilah kita bersama-sama berdoa, memohon kekuatan dari Tuhan kita. Untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 178 ayat 1, karena kasih-Nya padaku. Jemaat diundang untuk berdiri. Yesus
membawa pengakuan dosa dan janji Allah. Ya Tuhan Yesus Kristus, anak Bapa yang maha mulia, yang naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, Allah yang telah mengangkat Engkau menjadi Raja atas segala sesuatu. Engkau telah merendahkan dirimu serendah-rendahnya. Kemudian Engkau menjadi lebih tinggi di atas segala sesuatu dan menerima nama yang terindah atas segala nama. Dan supaya semua orang bertekuk lutut menyembah Engkau dan segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Engkau telah membuka jalan ke surga, menjadi imam besar bagi kami untuk selama-lamanya. Sekarang kami datang ke hadapan-Mu, mengandalkan pengasihan-Mu. Janganlah tolak kami dari hadapan-Mu. Kasihanilah kami dan dengarkanlah doa kami. Ya Tuhan Yesus Kristus, anak Bapa yang maha mulia, kasihanilah kami. Ya Tuhan Yesus Kristus, anak Bapa yang maha mulia, berkatilah gereja-Mu selama di dunia ini. Walaupun gereja-Mu menghadapi kesusahan karena pandemi COVID-19 ini, namun tetap teguh untuk pergi memberitakan Injil-Mu. Pakailah gereja-Mu menjadi saluran berkat kepada sekitar, terhadap yang berkekurangan dan berkesusahan. Berkatilah dan kuatkanlah para pelayan di gereja-Mu. Lindungi dan anugerahkan kebijaksanaan kepada pemerintah dan pemimpin negara kami. Berikan kepada mereka anugerah dari surga, supaya mereka penuh dengan hikmat untuk melayankan yang terbaik terhadap rakyat, terlebih di dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Kasihanilah para medis, pelihara dan sertailah mereka dalam pekerjaan dan pelayan mereka, supaya tidak ada yang putus asa karena beratnya pekerjaan mereka. Ya Tuhan Yesus Kristus, anak Bapa yang maha mulia, kasihanilah kami dan ampunilah dosa kami. Ya Tuhan Allah, Bapa kami Yesus Kristus, kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, walaupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah naik ke surga dan yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Karena itu Ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi.
Amin. Jemaat disilahkan untuk duduk. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 222A ayat 1 dan ayat 3, agungkan kuasa namanya. Firman Tuhan yang menjadi epistel bagi kita pada peringatan kenaikan Tuhan Yesus hari ini tertulis dalam kitab Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai ayat 6. Demikian firman Tuhan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 387 ayat 1, Ku heran Allah mau memberi. Jemaat diundang untuk berdiri. Ku
kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilahkan untuk duduk. Hamu baritani Yesus Tuhani, baritani sangatna dohot holong nai, burju baritahon Allah sitong somburi baik si holhu maringot Yesusi Yehu baritahon o jahani ngoluka baritani sangatna dohot holong nai. Kamu baritani Yesus Tuhani, baritani sangatna dohot holong nai, burju baritahon Allah sitong doi, sombudi bain si holhu maringot Yesusi ibana matoari ibana sangari ikana dohar sogo nasoman sogori. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan dan kasih karunia-Mu yang melayakkan kami untuk bersekutu bersama dengan keluarga kami di rumah kami masing-masing dalam memperingati hari kenaikan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus ke sorga. Jadikanlah kami setiap keluarga yang percaya kepadamu menjadi saksi akan kebesaran, anugerah dan berkat yang telah kami terima darimu. Ya Allah Bapa kami, berkatilah gerejamu selama di dunia ini. Walaupun gerejamu menghadapi kesusahan karena pandemi COVID-19 ini, namun tetap teguh untuk memberitakan Injil-Mu.
Pakailah gerejamu menjadi saluran berkat kepada sekitar, terhadap yang berkekurangan dan terhadap yang berkesusahan, serta yang terkena dampak COVID-19. Berkatilah dan kuatkanlah para pelayan di gerejamu. Lindungi dan anugerahkan kebijaksanaan kepada pemerintah dan pemimpin negara kami. Berikan kepada mereka anugerah dari sorga, supaya mereka penuh dengan hikmat untuk melakukan yang terbaik terhadap rakyat, terlebih di dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Kasihanilah para medis, pelihara dan sertailah mereka di dalam melakukan pekerjaan dan pelayanan mereka untuk menjadi garda terdepan di tengah-tengah yang terjadi di dunia ini. Ya Allah Bapa kami, begitu juga jemaat-Mu yang terkena dampak, baik itu yang di PHK, baik itu yang dirumahkan dan yang tidak memiliki makanan. Kiranya Engkau Tuhan yang memberikan kecukupan kepada seluruh umat-Mu yang terkena dampak oleh penyebaran virus COVID-19. Begitu juga bagi jemaat-Mu yang sedang mengalami sakit atau yang sedang pemulihan. Kiranya Engkau sertai mereka dimanapun mereka berada. Berikanlah mereka kesembuhan, sehingga mereka dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Tak lupa kami juga berdoa bagi saudara kami yang sedang berulang tahun atau ulang tahun pernikahan. Kiranya Engkau sajalah yang menyertai mereka di usia baru mereka. Sertai mereka dan jadikanlah mereka pribadi yang takut akan Engkau dan terus memuji memuliakan nama-Mu. Pakailah mereka seturut dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan, persiapkanlah hati dan pikiran kami untuk mendengar firman-Mu, dan berkatilah juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, agar dipenuhi oleh Roh Kudus-Mu di dalam menyampaikan firman yang akan kami dengar. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak menerima berkat dan anugerah yang Engkau berikan kepada kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 397 ayat 1 dan ayat 3, ya terpuji Engkau Allah Maha Besar. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara sekalian dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara,
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ibadah kita pada hari ini memperingati kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke sorga. Firman Tuhan menyapa kita melalui khotbah dari Markus 16 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-20. Demikian bunyinya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikian bunyinya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mulai dari Jumat Agung, kemudian perayaan Paskah, kemudian hari ini yang kita peringati sebagai hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus, dan nanti 10 hari ke depan yakni pencurahan Roh Kudus, adalah satu rangkaian yang tidak terpisahkan dalam peristiwa keselamatan umat manusia. Kenapa? Karena dalam peristiwa Jumat Agung, setelah peristiwa Jumat Agung dalam kematian Yesus di kayu salib, hal ini mengakibatkan timbul ketakutan dan keraguan-raguan murid-murid menjalani kehidupan selanjutnya. Sebelumnya bersama Yesus, para murid merasakan suatu kepastian, namun sangat berbeda setelah peristiwa kematian Yesus. Pada awal Yesus meninggalkan mereka oleh karena kematiannya. Karena itu setelah bangkit dari antara orang-orang mati, Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Ada beberapa peristiwa yang dicatat oleh Alkitab. Salah satunya ialah ketika sedang makan, ke-11 murid tersebut didatangi oleh Yesus sambil menegur ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, karena mereka tidak percaya kepada kesaksian orang-orang yang telah mengatakan, orang-orang yang telah melihat bahwa Yesus sungguh-sungguh bangkit dari antara orang mati. Karenanya Yesus menampakkan dirinya untuk meneguhkan iman percaya murid-muridnya, agar mereka tidak tersesat dalam ketidakpercayaan. Peristiwa kebangkitan Yesus dari antara orang mati memang tidak mudah untuk dipahami secara akal pikiran manusia, karena peristiwa itu belum pernah terjadi. Tetapi memahami peristiwa kebangkitan harus dibantu dengan iman percaya kepada Yesus sebagai penuntun untuk memahami dan menghayatinya. Semua murid-murid Yesus telah melihat Yesus bangkit dari antara orang mati. Tetapi walaupun ada teguran kepada Thomas yang mengatakan, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya." Tapi Yesus menambahkan, "Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Pada saat berjumpa kembali, Yesus tidak hanya menetapkan hati para murid,
tetapi juga memberikan tugas untuk memberitakan Injil. Inilah yang sering disebut dengan suksesi apostolikum. Apa yang selama ini dikerjakan oleh Yesus, maka selanjutnya setelah Yesus naik ke sorga, berangkat ke sorga, maka tugas itu disampaikan kepada murid-murid, dan selanjutnya dari murid-murid kepada para rasul, dan dari para rasul sampai kepada kita. Hari ini menjadi tugas memberitakan Injil. Tugas ini menjadi tugas semua murid Yesus. Tentu tugas semua orang percaya hingga saat ini dan di masa yang akan datang. Memberitakan Injil bermodalkan kemampuan dan kekuatan yang datang dari Tuhan, tidak dari diri sendiri. Tugas ini tidak dapat dilakukan oleh orang yang takut-takut, oleh orang yang ragu-ragu atau bimbang, tetapi haruslah dilakukan dan dilaksanakan oleh orang yang teguh dalam iman. Sebab dengan kuat kuasa dari Tuhan Yesus, setiap orang percaya menjadi saksi-saksi Kristus yang militan. Siapapun dia, apapun profesinya, kapanpun, dimanapun, selalu siap sedia. Orang percaya menjadi saksi Kristus ditempatkan di mana dia berada. Seorang Kristen sejati tidak menghalangi diri untuk tetap menunjukkan citra Allah dalam dirinya. Sebagai seorang pelajar, sebagai seorang mahasiswa, sebagai seorang pekerja, sebagai seorang aparat negara, sebagai seorang sipil, apapun uras swasta, dan seluruh pekerjaan yang berkenan kepada Tuhan, disitulah ditempatkan, disitulah kita pakai kehidupan kita menjadi saksi-saksi Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, menjadi murid Yesus yang menyaksikan tentang karya Kristus akan dimampukan dan akan menerima kuasa darinya. Sebab Yesus berjanji akan menyertai perjalanan kehidupan setiap orang beriman dalam melakukan tugasnya. Injil Matius 28 mencatat, "Ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman." Bukan untuk 2-3 minggu, bukan untuk 2-3 tahun, tapi sampai pada akhir zaman. Kuasa penyertaan Yesus nampak dalam tanda-tanda zaman yang nyata dalam kehidupan orang percaya. Melalui orang-orang percaya sampai pada zaman ini, pengusiran setan, penyembuhan penyakit tetap terlihat. Secara khusus saudara-saudara, bagaimana kita sebagai orang percaya dapat ikut serta dalam memerangi penyakit sosial, penyakit masyarakat, tidak terlibat pada kekerasan, tidak terlibat pada judi, kebodohan, kemalasan, narkoba, prostitusi, korupsi, dan lain sebagainya. Karena dalam tanda kuasanya, kita diberikan kekuatan untuk tetap bersaksi baginya, dimulai dari diri sendiri. Dengan pertolongan Tuhan, dimampukan untuk meninggalkan kehidupan yang tidak berkenan di hadapannya. Oleh sebab itu, perlu hubungan yang akrab dalam doa, sebab doa adalah dasar kekuatan dalam melakukan pelayanan pemberitaan tentang Kristus, juga dalam menaklukkan segala tantangan dan pergumulan yang dihadapi. Sebagai saksi Kristus, kita tidaklah hanya berdiam diri melihat dan meratapi kenaikannya, hanya melihat kenaikannya, tetapi seiring dengan itu pergi untuk memberitakan Injil sampai kepada akhir zaman. Artinya detak kehidupan kita selagi kita diberikan napas kehidupan, itu menjadi saat atau momen kepada kita untuk memberitakan Injil.
kita turut menjadi saksi selama menanti dan menyambut kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Dengan kuasa Tuhan tetap setia, bertekun, dan sehati dalam doa. Mengalami makna kenaikan Yesus ke sorga adalah menjadi saksi yang berlandaskan iman percaya dan pengharapan bahwa janji Allah dalam Yesus Kristus ialah ya dan amin. Iman menjadi dasar kuat dalam penantian akan harapan kemuliaannya yang disaksikan dan menjadi bagian kita. Bahwa apa yang telah disaksikan kepada nenek moyang kita telah dan akan terus disaksikan dalam ketekunan hingga hari Tuhan datang. Iman menjadi pedoman untuk hidup berkenan baginya dan setia menyaksikan kebenarannya. Itu yang dikatakan epistel yang kita baca dalam ibadah kita hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Yesus naik ke sorga dan akan kembali agar semua orang percaya kepadanya pada waktunya akan bersama-sama dengan Dia dalam kemuliaan untuk selama-lamanya. Inilah yang kita saksikan dalam pengakuan iman rasuli kita setiap minggunya naik ke sorga dan dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Dan bahagian orang percaya ialah kemuliaan dan hidup selama-lamanya. Kesanalah tujuan akhir kehidupan kita, yakni sorga yang dijanjikan Allah. Tempat itu adalah kehidupan yang diharapkan karena memberi sukacita selama-lamanya, yakni kehidupan kekal. Karena itu kehidupan dan teladan Yesus harus menjadi bahagian kehidupan kita juga sampai pada saat ini. Bagaimana kita dapat menjadi terang bagi sesama kita? Seumpama lampu mercusuar bagi kapal di malam yang kelam di samudra yang luas, demikianlah kehidupan orang percaya dapat menjadi penerang. Bagaikan batu karang yang kokoh, tempat berpijak, demikianlah kehidupan orang percaya, dia menjadi kokoh dalam kehidupannya. Dikala hidup bagaikan perahu yang dibanting oleh amuk amara samudra yang luas, namun tetap tenang dan beroleh selamat, demikianlah kehidupan orang yang percaya. Di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah tantangan, jadilah sebagai saksi yang tangguh, yang tidak hanya menanti pasrah, tetapi berbuat, memberitakan kabar keselamatan daripada Allah kepada dunia ini. Untuk itu kita membutuhkan kekuatan dan kuasa, dan itu kita dapatkan dari janji dan penyertaan Tuhan, sehingga kita senantiasa bertekun dan sehati dalam doa, maka kita akan menerima kuasa Tuhan. Dalam masa menanti kedatangannya, kita harus bekerja, bersaksi tentang Injil Kerajaan Allah itu melalui kata dan perbuatan. Tidak cukup hanya kata, tetapi kata ditindaklanjuti dan diikuti oleh perbuatan. Kerinduan kita akan kerajaan sorga harus nampak dalam sikap hidup sehari-hari, apapun pekerjaan dan profesi kita. Sebab dalam bekerja dan bersaksi, pengenalan Yesus akan semakin sempurna dan sukacita akan bertambah-tambah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, hidup ini dapat diandaikan seperti sebuah perjalanan, sebagaimana seseorang hendak bepergian. Tentu jika berencana untuk pergi, maka tempat yang dituju adalah tempat yang baik, yang menyenangkan, dan juga ada gunanya.
Begitu pula pentingnya mempersiapkan berbagai yang diperlukan untuk tiba ke tujuan. Karenanya dalam memaknai peringatan kenaikan Kristus ke sorga, setiap orang percaya menjadikan hidup penuh kesiapan, sebab tujuan akhir kita adalah sorga. Ini yang dikatakan mumpung kita masih diberi waktu. Peristiwa ini penting karena bagian dari sejarah keselamatan melalui Yesus Kristus. Kenaikan Yesus ke sorga merupakan puncak daripada pengangkatan Kristus dalam kemuliaannya. Dia diangkat, ditinggikan, dan dimuliakan oleh Allah dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dengan demikian kita sebagai orang yang percaya kepadanya telah diangkat statusnya menjadi pewaris kerajaan Allah, pewaris kehidupan kekal, sehingga hendaknya orang-orang percaya menunjukkan citra diri sebagai warga kerajaan Allah dengan menjadikan diri sebagai saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini, sebagai pembawa dan pemberita kabar baik. Sekali lagi, sebagai pembawa dan pemberita kabar baik, bukan kabar yang tak bertanggung jawab atau kabar hoax. Turutlah memberitakannya mulai dari diri sendiri dengan sikap dan perbuatan, perkataan dan pikiran yang dijalankan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan lebih daripada itu, jadilah menjadi saluran berkat bagi orang-orang lain dengan memberitakan kabar sukacita bagi semua orang. Dalam memperingati kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus pada hari ini, iman kita disegarkan dan kita diingatkan kembali bahwa tujuan akhir kehidupan kita ialah sorga, tempat di mana kita bersama-sama dengan Allah. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang berkumandang pada ibadah ini, ibadah peringatan kenaikan Tuhan kami Yesus Kristus. Oleh kenaikan Kristus kami menjadi pewaris kehidupan kekal. Kami ikut dalam perjamuan besar dan kami, sentral kehidupan akhir kami adalah sorga, tempat yang Engkau persiapkan bagi kami. Karenanya selagi kami masih hidup di tengah-tengah dunia ini dalam menghadapi jerih, juang, dan gumul, Engkau bersama-sama dengan kami memampukan dan menguatkan kami. Kiranya Tuhan memampukan kami dalam pekerjaan dan profesi kami masing-masing. Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu, mulai dari anak-anak sampai orang tua. Engkau memberkati pekerjaan jemaat-Mu. Ya Bapa, sertai kehidupan kami. Dan apa yang menjadi doa syafaat yang telah disampaikan oleh hamba-Mu, itu menjadi doa dan permohonan kami semua. Kiranya Tuhan berkenan mendengarkan doa kami dan berkenan juga menyertai kami dalam melewati masa-masa sulit akibat COVID-19 ini. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Sambil mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 426. Tentang kebenaran dan kasih
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terima dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan Yesus yang telah naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, kekuasaan dan kemuliaan kami persembahkan kepadamu sampai selama-lamanya. Kami bersuka cita karena Engkau telah menang dan Allah telah mengangkat Engkau menjadi Raja atas segala sesuatu. Jalan-Mu penuh rahasia, karena Engkau telah merendahkan diri-Mu serendah-rendahnya, kemudian Engkau menjadi lebih tinggi di atas segala sesuatu, dan menerima nama yang terindah atas segala nama, dan semua orang bertekuk lutut menyembah Engkau, dan segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah membuka jalan ke sorga. Engkau menjadi imam besar bagi kami untuk selama-lamanya. Berkatilah gereja-Mu selama di dunia ini, sampai nanti kami akan bersekutu bersama di sisi-Mu di sorga. Ingat dan penuhilah janji yang Engkau janjikan kepada hamba-Mu. Anugerahkanlah kepada mereka kuat kuasa dari sorga, agar nama-Mu dipermuliakan di dunia ini. Pimpinlah semua pelayan-pelayan di gereja-Mu, agar segala peraturan, siasat, dan pengajaran dilakukan sesuai dengan firman-Mu. Bimbinglah gereja-Mu di seluruh dunia ini, agar semakin kuat dan berkembang. Anugerahkanlah hikmat dari sorga kepada para pemimpin gereja-Mu, kepada para pendeta, guru Injil, dan para penatua, agar gereja-Mu hidup dalam keteraturan. Masuk dan berdiamlah di dalam hati kami, mengikuti dan melakukan firman-Mu dengan sukacita. Teguhkanlah iman kami, agar kami sanggup menyaksikan, baik kami hidup atau mati, bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Biarlah firman dan damai yang daripada-Mu bekerja di dalam gereja-Mu, supaya anggota jemaat-Mu sadar bahwa bukanlah dunia ini, melainkan sorga adalah tempat kita yang kekal. Lindungi dan anugerahkanlah kebijaksanaan kepada pemerintah dan pemimpin negara kami, agar mereka turut melayani Engkau. Berkatilah semua persekutuan orang Kristen, hadirlah Engkau di tengah-tengah mereka, apabila mereka berkumpul di gedung gereja, atau di gedung sekolah, atau di rumah mereka masing-masing. Bebaskan dan lepaskanlah kami dari segala dosa dan yang memberati kami, agar kami semakin rindu menantikan kedatangan-Mu untuk mengangkat kami ke sisi-Mu. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat memperingati hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Horas marihita saluhut na manginang.